Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengawali pengajian Ramadan dengan membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga kitab yaitu Wasiyatul Mustafa li Ali karamallahu wajhah yang akan kita baca mudah untuk dipahami, mudah pula untuk diamalkan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita baca suratul Fatihah sekali lagi. Kita niatkan untuk Fadilatul Syekh Abdul Wahab Asy'arani, karena beliaulah yang menyusun atau yang mengumpulkan nasihat-nasihat Nabi yang terpilih kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Mudah-mudahan susunan atau karya beliau yang kita akan baca beliau rela sehingga membuka futuh ilmu kepada kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, thumma ila hadratihi khususan Fadilatul Syekh Abdul Wahab Asy'arani wa usulihi wa furu'ihi wa dhawil huquqi alaihi ajma'in, annallaha yaghfiru lahu wa yarhamuhu wa yaskinuhu wa ya'li darajatihi fil jannah wa 'alallahu 'alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa 'ulumihi wa nafahatihi fid din wa dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muqaddimatun, halaman 3. Hadhihi muqaddimatun, ini sebuah muqaddimah, artinya pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Penulisan bismillah di dalam setiap sesuatu atau dalam setiap pekerjaan, contoh dalam setiap surat ataupun dalam sebuah tulisan karya, ini menjadi satu adab di kalangan ulama. Karena berdasarkan hadis yang diangkat oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin dibalin, setiap perkara yang dianggap penting oleh agama
Ya, setiap perkara yang dianggap penting, nulis surat penting, nulis buku apalagi, melakukan sesuatu yang membuah kebaikan pun penting. Jadi dikatakan kullu amrin dibalin la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap perkara yang dianggap penting oleh agama, bila tidak diawali dengan membaca bismillah, maka perkara itu sia-sia. Profesor Dr. Syed Muhammad Al-Maliki, pakar hadis abad 21, menjelaskan makna ini apa? La yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta ay abtar qalilul barakah. Kata beliau, sedikit keberkahannya. Makanya biar keberkahannya banyak, awali sesuatu dengan baca bismillah. Apa saja yang dianggap penting oleh agama, baik itu perbuatan, ucapan, awali dengan bismillah. Ya, seperti pengarang Syekh Abdul Wahab Asy'arani mengawalinya dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbil alamin, Tuhan pemilik dan pemelihara alam semesta. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Semoga selawat dan salam terlimpahkan atas junjungan kami Nabi Muhammad wa ala alihi, dan semoga selawat dan salam terlimpahkan pula kepada keluarganya, wa sahbihi ajma'in, dan sahabatnya semua. Ini wassalatu wassalamu kalimat termasuk min jumlatid du'aiyah, termasuk kalimat doa. Jadi ketika memaknakannya, semoga rahmat dan salam tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarganya serta sahabatnya semua. Wa ba'du, adapun sesudah itu, artinya sesudah bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam, fahadihi, maka ini adalah sebuah kitab wasiyatul lil Mustafa, wasiyatul Mustafa, kitab yang bernama atau yang berjudul Wasiyatul Mustafa, wasiat Nabi yang terpilih alaihi salatu wassalam, semoga terlimpahkan rahmat dan salam. Yang ditunjukkan wasiat ini li Ali bin Abi Thalibin, kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, semoga Allah memuliakan wajahnya. Qala, Sayyidina Ali berkata, da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa khalautu ma'ahu fi manzilihi faqala li ya Ali anta minni bi manzilati Haruna min Musa alaihi salam ghaira annahu la nabiyya ba'di inni usika liyawma biwasiyatin in anta hafaztaha ishta hamidan wa mutta syahidan wa ba'athakallahu yaumal qiyamati faqihan aliman. Ketika Sayyidina Ali berkata, da'ani, pernah memanggilku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
fa khalautu ma'ahu, padahal aku bersembunyi bersamanya, fi manzilihi, di dalam rumahnya. Jadi saat Ali dipanggil oleh Rasulullah, padahal beliau sedang sembunyi di rumahnya, di rumahnya Rasul. Faqala li, seraya berkata kepadaku, Rasulullah bersabda kepadaku, ya Aliyu, hai Ali, anta minni, engkau minni dariku, bimanzilati Haruna, sekedudukan sebanding dengan Nabi Harun, min Musa alaihissalam, dari Musa alaihissalam. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangsakan Sayyidina Ali seperti Harun dan Musa. Nabiullah Harun dan Musa, ya, itu dalam segi kekerabatan posisinya apa? Tahu nggak? Nabi Harun dengan Nabi Musa ipar. Sedangkan Rasulullah dengan Sayyidina Ali menantu. Sayyidina Ali kan mantunya, ya, mantu daripada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah membangsakan sebanding, sederajat, seperti Nabi Musa dengan Harun. Artinya di sini menunjukkan kedekatan gitu, dari segi nasab. Ghaira annahu la nabiyya ba'di, tidak ada sesungguhnya nabi setelahku. Ini ikrar nih yang harus kita jadikan patokan, bahwa kata Nabi, tidak ada nabi sesudahku. Ya, jadi kalau ada manusia, ada orang ngaku nabi, jangan dibenarkan. Inni usikal yauma, sesungguhnya aku berwasiat pada hari ini, berwasiat kepadamu. Inni usikal yauma, sesungguhnya aku berwasiat kepadamu pada hari ini, biwasiatin, dengan satu wasiat. In anta hafaztaha, jika kamu pelihara wasiatku ini, ishta hamidan, niscaya engkau hidup dalam keadaan terpuji, wa mutta syahidan, dan kelak mati dalam keadaan syahid, wa ba'athakallahu yaumal qiyamati faqihan aliman, dan kelak Allah akan membangkitkan kamu pada hari kiamat sebagai orang yang faqih. Orang yang faqih itu orang yang ngerti ilmu fikih. Ya, karena ilmu fikih lah yang membahas tentang seluk-beluk ibadah. Orangnya disebut faqih. Aliman, alim. Maknanya alim, orang yang alim dalam segala segi ilmu. Jadi kalau kita perhatikan, jaminan dari Rasulullah SAW bila kita pegang teguh wasiat ini, ada 3 poinnya yang dapat kita. Yang pertama, ishta hamidan, hidup dalam keadaan terpuji. Kalau kita amalin minta. Wa mutta syahidan, kelak kalaupun kita wafat dalam keadaan syahid. Ketiga, nanti di hari kiamat Allah bangkitkan kita sebagai orang yang faqih lagi alim. Kalau kita amalin, ya, insyaallah, mudah-mudahan. Apa aja wasiatnya? Yang pertama, ya Aliyu, man akalal haram, man akalal halala, saffa dinuhu, wa raqqa qalbuhu. Wahai Ali,
Barang siapa yang makan halal, makan makanan yang halal, baik dari zatnya ya maupun dari kasabnya. Zatnya itu apa? Kalau zatnya itu makanannya ada jelas kehalalannya. Kalau kasab pencariannya. Jangan kita memandang satu makanan dari zatnya saja halal, tapi kasabnya, kasbiyah namanya, nggak dibenarkan oleh agama. Seperti mencuri, merampok, ya, merampas. Nah itu. Jadi mesti dua-duanya halal, secara zatiyah maupun secara kasbiyah. Saffa dinu, maka menjadi bening, jernih agamanya. Waraqqa qalbuhu, dan menjadi lembut hatinya. Itu tandanya orang kalau makanannya halal, dinasehatin dia terima. Kalau salah ada yang negor, dia terima kasih. Ya. Ini kalau salah dikasih tahu, galakan dia. Itu berarti makanannya nggak halal tuh. Ya. Kalau ada yang ditegur, marah-marah, ngedumel, balas marah lagi. Itu bisa dipastikan makanannya nggak halal. Walam yakun, dan tidak menjadikan lida'watihi, bagi permohonannya, tidak menjadikan bagi permohonannya, artinya kalau dia berdoa, hijabun, sebagai hijab, ya, sebagai penuh, tidak dijadikan penutup. Manakala orang itu berdoa kepada Allah, dia berdoa pasti diterima. Tapi sebaliknya, kalau makanan-makanan yang haram, apalagi buka puasa dengan makanan haram, sama pahalanya nggak diterima. Udah capek nahan haus dan lapar dari pagi sampai sore, ya, baik secara zatiyah maupun kasbiyah, zatnya ataupun cara memperolehnya. Dakwanya juga, ya, dakwanya apa, doanya nggak diterima. Doanya hijabun, ditutup, ada penghalang, ada hijab. Nah ini bicara doa. Salah satu dalam kitab Al-Adhkar, juga dalam kitab Amalul Yawmul Lailah yang ditulis oleh Ibnu Sini, cara doa buka puasa itu bacanya setelah makan, artinya setelah berbuka. Ya, jangan sebelum. Dihukumkan makruh. Ini kan kebanyakan orang awam, karena keawamannya, begitu waktu maghrib tiba langsung doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dama'u wa btalatil uluq wa thabatal ajru insyaallah, baru makan. Salah. Secara konteks makna aja udah terjadi pembohongan publik tuh. Kalau dibaca sebelum buka, ya, bacanya sebelum buka. Coba maknain, artiin. Itu dari segi arti udah ada pembohongan publik di situ. Allahumma laka sumtu, ya Allah, hanya kepadamu aku telah berpuasa. Sumtu kan fi'il madi, kata kerja lampau. Artinya kata kerja yang telah dilakukan. Dia udah puasa belum? Udah puasa belum? Belum. Kalau dikatakan sudah puasa, dia sudah buka, dia sudah makan, dia sudah minum. Hanya kepadamu aku berpuasa. Betul. Karena udah berpuasa. Kalau belum buka kan puasanya belum batal. Kalau belum makan, belum minum, udah batal belum?
Belum. Jadi lihat redaksinya. Sumtu aku telah berpuasa. Wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Dan di atas rizkimu aku telah berbuka. Udah buka belum? Bohong gak? Makanya dalam kitab Al-Azkar sama Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi domelin. Baca dalam kitab Al-Azkar. Ada tuh dalam kitab Al-Azkar tuh. Makruh. Bohongin Tuhan. Betul sih udah ada depan mata, tapi kan belum dimakan. Belum dimakan berarti belum rezeki kita. Belum sampai mulut, belum sampai perut, belum rezeki kita. Wa ala rizkika aftartu zaba'ad dhama'u. Telah hilang dahaga. Emang udah minum? Telah hilang dahaga. Belum minum. Wa sab'a zaba'ad dhama'u wa batalatil uruq. Wa batalatil uruq. Begitupun urat leher. Urat leher, urat nadi udah basah. Udah makan? Udah minum? Belum. Kalau nggak terima dengan apa yang saya sampaikan, silakan bedah kitab Al-Adhkar babnya bab saum, bab tentang puasa. Di situ ada pembahasannya. Jadi yang bagus makan aja dulu. Ya, makan dulu, minum dulu. Ntar kalau udah warek. Udah kenyang baru dah. Ya. Baru dah tuh pakai doa orang Betawi, Allahumma laka tubruk. Saat itu Allahumma laka tubruk. Kalau udah kenyang baru Allahumma laka suntu. Kan mesti baca bismillah enggak? Kan lagi puasa ibadah. Apa yang dilakukan orang puasa itu ibadah. Jadi nggak perlu menyebut lagi. Ntar kalau jadi konteksnya sesudah buka, ya. Ini anak anjing. Kebanyakan anak-anak karena ajaran di sekolahan gurunya begitu. Salah pengamalan. Jadi kalau mau doa puasa bacanya setelah berbuka baru doa. Baik. Ya Ali, man akalal halala. Udah ya. Ya Ali, man akala syubhati istabaha alaihi dinuhu wa azlama qalbuhu. Wahai Ali, barang siapa orang yang makan makanan subhat. Ya, subhat tahu? Sesuatu yang samar, yang belum jelas. Kehalalannya belum jelas, haramnya belum jelas. Ishtabaha, maka menjadi subhatlah alaihi dinuhu, atas dirinya terhadap agamanya. Jadi kalau keseringan makanan-makanan yang syubhat, agamanya pun akan menjadi syubhat, enggak jelas. Wa azlama qalbuhu, dan menjadi gelap hatinya. Tandanya menjadi gelap hatinya, kalau diberi nasihat enggak nerima. Dikasih tahu enggak nerima. Wa man akalal harama mata qalbuhu wa khaffa dinahu. Dan barang siapa makanan yang haram, bila ada seseorang makanan haram, mata qalbuhu, niscaya mati hatinya, wa khaffa dinuhu, dan menjadi enteng agamanya, nggak punya kekuatan dalam agamanya, mudah dipengaruhi, gampang diprovokasi, itu tanda lemah agama. Wa dha'ufa yaqinuhu, dan menjadi lemah keyakinannya. Wa hajaballahu, dan akan menghajab oleh Allah, menutup oleh Allah da'watahu,
doanya dihijab oleh Allah. Wa qallat ibadatuhu, dan menjadi sedikit ibadahnya. Tanda orang yang enggak doyan sama ibadah, tandanya orang yang masih makan makanan yang haram. Ya. Tandanya tuh. Apa itu pun kalau dia ibadah pengennya buru-buru rapi. Kalau ibadah pengen buru-buru selesai. Ada nggak di sini? Itu termasuk mohon maaf termasuk itu. Udah ibadahnya sedikit, kalaupun dia ibadah pengen cepet-cepet kelar. Ya. Jangan. Itu tandanya kata Rasulullah. Bila ada demikian berarti masih doyan main haram. Ya Ali, wahai Ali, idza ghadaballahu ala ahadin razaqahu malan haraman. Wahai Ali, apabila telah murka oleh Allah atas seseorang, jadi kalau Allah udah murka sama seseorang, seorang hamba, razaqahu malan haraman, niscaya Allah akan memberikan rizki pada halalnya, haramnya harta yang haram. Tuh makanya jadi orang doyan korupsi, nggak ada rasa takut kalau mencuri, nggak ada rasa takut kalau mengambil hak orang. Itu karena ada murka Allah. Seperti gini Pak, kita mau mencuri nih, tapi di batin kita berat banget, takut. Iya, orang nggak lihat, tapi Allah lihat. Bagaimana ntar kalau saya disiksa? Kalau dia tahan dirinya, menghindar dari apa yang diinginkan, berarti murka Allah belum turun. Tapi ketika ada seseorang nggak ada rasa takut sama sekali nih, mau korupsi nggak ada rasa takut sama sekali, mau mencuri nggak ada rasa takut sama sekali, itu tandanya murka Allah telah turun. Ya, tandanya murka Allah telah turun. Fa idza ishtadda ghadabahu alaihi, dan apabila semakin kuat murka Allah atas seorang hamba, wakkala bihi syaitanan, Allah wakilkan kepada hamba itu satu setan, yubariku lahu, yang memberkahi bagi harta yang haram itu. Yang berkahin setan. Kalau yang berkahin setan masa iya jadi berkah? Artinya berkah di sini siksa. Ya, jadi teman setan. Wa yashabuhu, dan selalu menemaninya setan. Karena sekali ketagihan nih, mencuri nggak ketahuan, korupsi nggak ketahuan, nanti setan jadi teman akrabnya. Sehingga karena sudah akrab sama setan, setan akan terus menagih dan menagih. Ayo lagi, belum ketahuan, belum ada yang lihat, ayo. Terus tuh setan menjerumuskan orang itu. Kalau Allah murka, wa yashghuluhu bid-dunya, dan setan akan menyibukkan dirinya terhadap dunia, anid dini, dibandingkan agama. Wa yashhiru lahu umura di dunyahu, dan setan akan memudahkan bagi urusan dunianya. Udah kebujuk rayu oleh setan, nanti setan ngeluarin dalil tuh udah kayak ustad. Tuh setan udah kayak kiai.
kalau dia dekat dengan seorang hamba, seorang manusia yang tukang korupsi, tukang mencuri, nggak ada rasa takut kalau berbuat dosa. Dalilnya begini, wa yaqulu Allahu ghafurur rahim. Udah ada kesempatan, nggak ada yang lihat, kapan lagi ambil. Ntar juga Allah Maha Pengampun. Ntar kamu tobat diampunin. Ntar kalau kamu tobat dimaafin. Itu kata setan tuh. Kalau setan itu sudah merasuk pada diri manusia, dia nggak akan berhenti sampai manusia itu terjerumus dalam kenistaan. Nah, kalau manusia sudah masuk terjerumus ke dalam satu kenistaan nih, saya tanya, setan masih nemenin nggak? Enggak, kabur. Mencuri ketahuan, saat ketahuan diadili, diponislah hukuman, di penjara. Apa setan ikut penjara? Kata setan, lu aja di penjara, gue mau cari korban lagi. Tuh setan. Ya Ali, ma safara ahadun talibal harami masyian illa kana syaitanu qarinuhu wala raqiban illa radifahu wala jama'a ahadum malan haraman illa akalahu syaitanu wala nasya ahadun ismallahi ta'ala indal jima'i illa syarikahu fi waladihi wa dzalika qauluhu ta'ala wa syarikum fil amwali wal auladi wa'idhum. Wasiat selanjutnya, wahai Ali, ma safara ahadun, tidaklah bersafar. Safar itu melakukan perjalanan jauh yang jaraknya mencapai 2 marhalah atau hitungannya mencapai 86 kilometer, baru dikategorikan safar. Orangnya musafir, perjalanannya safar, orangnya disebut musafir. Tidaklah bersafar salah seorang, cuman dalam safarnya, dalam perjalanan jauhnya, talibal harami, mencari yang haram. Misalnya kayak main judi di kapal persiar di satu pulau, ya. Itu kalau gitu, illa kana syaitanu qarin, melainkan setan menjadi temannya. Jadi temannya setan, bukan malaikat. Kan kalau kita kemana-mana selalu didampingi oleh malaikat, oleh munkar dan nakir. Tapi ketika orang berbuat maksiat, ya, itu bila keinginannya besar, malaikat mengalah. Kenapa? Setanlah yang mengganti. Bukan berarti setan kalah, bukan berarti malaikat kalah, mengalah. Ya, kata Allah, biarkan sampai di mana hambaku melakukan kemaksiatan, karena posisinya sudah diganti oleh syaitan dan menjadi temannya dalam perjalanan. Ini si hamba ini nih, si manusia ini akan dibawa kendali syaitan. Apapun itu setan yang mengendalikan. Wala raqiban, kalau dia naik kendaraan, bawa mobil umpama, pergi jauh, luar kota, tujuannya buat maksiat, bawalah kendaraan atau motor, illa radifahu, sekalipun dia berangkat sendiri, maka melainkan setan yang menjadi boncengannya. Radifah, nih johirnya sendiri berangkat dari rumah, kemana? Mau maksiat.
ya, zahir. Tapi hakikatnya tuh yang jadi dibonceng, ada yang dibonceng yaitu syekh. Kalau seorang hamba dia pergi jauh tujuannya maksiat. Wala jama'a ahadun, dan tidak menghimpun salah seorang hamba malan haraman akan harta yang haram. Hasil judi dikumpulin, hasil korupsi dikumpulin, ya. Illa akalau syaitanu, melainkan yang memakannya adalah syaitan. Zahirnya manusia yang ngumpulin, tapi syaitan yang makan. Makannya cepat, makanya cepat habis. Coba ada orang berjudi menang, kumpulin sampai ratusan juta. Ketika sudah kumpul, habisnya begitu aja, nggak membekas, cepat habisnya. Karena yang makan syaitan. Wala nasiya ahadun, dan tidaklah lupa salah seorang hamba ismullahi ta'ala akan menyebut nama Allah Ta'ala indal jima'i, ketika berhubungan badan, ketika dia berhubungan dengan badan dengan istrinya. Kalau sampai lupa ngajemut asma Allah, nih lihat, illa syarikahu fi waladihi, melainkan setan bekerja sama dalam pembuatan anaknya. Artinya tuh setan punya saham tuh pada anak kalau ditakdirkan Allah jadikan anak. Makanya makruh bila ada hubungan suami istri, ya, tidak menyebut asma Allah. Kalau dia nggak menyebut asma Allah, jika Allah takdirkan, mohon maaf, spermanya itu menetap dalam dinding rahim, kemudian bercampur dengan sel telurnya wanita, jadilah janin. Kalau sampai berhubungan badannya, kan nggak sekali dua kali. Mohon maaf, nggak sekali dua kali. Ya, tergantung orangnya juga. Kadang mau udah gede aja masih diembat aja. Itu kalau umpama pernah dalam hubungan ada beberapa kali nggak nyebut nama Allah, setan punya saham. Makanya kalau anaknya disuruh ngaji susah, disuruh sholat ogah, dikasih tahu bandel, dinasihatin galakan dia, jangan salahin anak. Anak disuruh ngaji, ayo kamu ngaji, nggak mau, digamparin mamanya, digebukin sama babanya, salah. Kalau ada anak putra putri kita nih, bila bertentangan dengan apa yang kita inginkan, panggil istri kita, ajak komunikasi. Tanya istri kita, mah, waktu bikin si entong baca bismillah enggak? Kalau mamanya bilang, enggak apa, emang apa? Buru-buru. Siapa yang salah? Oh iya, siapa yang salah? Orang tuanya. Itu kalau anaknya tahu tuh, dia protes juga. Kalau anaknya tahu, dia nyaut. Baba sih, waktu bikin kagak baca bismillah. Mau diikutin. Awas. Itu pesan Rasulullah. Wa dzalika qauluhu ta'ala, dan yang demikian itu sejalan dengan firman Allah Ta'ala, wa syarikhum fil amwali wa auladi wa'idhum, dan syaitan bekerja sama terhadap mereka dalam harta benda mereka dan anak-anak mereka, wa'idhum, dan apa yang mereka janjikan. Ini peran setan dalam kehidupan manusia, ya. Jangan salah, dia bisa bekerja sama kita dalam mengumpulkan harta benda
dia bisa, yang kedua, dia bisa bekerja sama dengan manusia kalau dalam pembuatan, proses pembuatannya tidak menyebut asma Allah. Bismillah, cukup bismillah. Ya. Asal dia nyebut bismillah cukup. Sudah memadai. Ya. Apalagi kalau dibaca doa yang Nabi ajarkan, Allahumma jannibna syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtana. Wasyarikhum, itu lihat catatan kaki surah Al-Isra ayat 64. Ya Ali, la yaqbalullahu ta'ala salatan bila wudu'in wala sadaqatan minal harami. Nasihat selanjutnya, ya Ali, ini kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, la yaqbalullahu ta'ala, tidak akan menerima oleh Allah Ta'ala salatan, akan salatnya, bila wudu'in, salatnya yang tanpa wudu. Makanya wudu jadi syarat sahnya salat. Apa bedanya syarat sama rukun? Kan nanti ada rukun, ya, ada rukun, ada syarat. Apa bedanya? Ya, puasa juga sama, ada rukun puasa, ada syarat sah puasa. Kita harus tahu nih, rukun dan syarat itu beda. Kalau syarat adanya di luar ibadah, ya, pelaksanaannya di luar ibadah. Contoh, wudu mas sholat, wudu dulu pas sholat dulu. Wudu dulu, makanya dikatakan oleh Rasulullah tidak sah sholat tanpa wudu. Kedua, dalam puasa yang termasuk syarat sahnya puasa, niat. Ya, kita niat dalam melapaskan niat puasa. Dalam puasa apa di luar puasa? Niatnya di luar. Makanya kadang-kadang kalau habis sholat witir kita niat sama-sama kan, nak taqidu ala shaum, nawaitu shauma qadin, kan setelah puasanya belum. Bahkan di fikih afdhalnya sepertiga, melapaskan niat sepertiga. Udah puasa belum? Belum. Terhitung puasa tuh min tulu'il fajri ila ghurubihi, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, itu baru terhitung puasa. Makanya kalau puasa wajib niatnya di luar puasa, beda sama puasa sunnah. Ya. Wala shadaqatan minal harami, dan Allah tidak akan menerima sedekah dari barang yang haram. Ini seperti pertanyaan yang pernah dilontarkan oleh jamaah, boleh enggak kita sedekah dengan hasil yang haram? Ini jelas hadisnya, tidak diterima pahala sedekah orang, ya, yang bersedekah dengan barang yang haram. Misalnya kalau dulu kan musim PSBB tuh, PSBB, Porkas, iya. Lalu dapat undian. Begitu dapat, dapatnya gede. Dia ingat 10% kudu diinfakin. Udah dari barang diperolehnya dari cara yang haram, tapi mau ngebenerin gitu, caranya mau dijalin pakai bener. Kan agama bener tuh. Kalau yang sifatnya idensiental, tanpa ada usaha, tanpa ada upaya mendapatkan sesuatu, kita dianjurkan 10% mengeluarkannya, infak. Diamalin tuh, ya, dapat porkas 10% diinfakin ke mushola. Diterima nggak? Kagak. Jangan 10%, 100% pun kalau diinfakkan nggak. Nih hadisnya.
Sedekah dari barang yang haram tidak diterima. Ya Ali, la yazalul mu'minu fi ziyadatin fi dinihi ma lam yakulil haramu. Wahai Ali, senantiasa seorang mukmin berada dalam agamanya bertambah. Jadi dia punya keyakinan agama semakin kuat, semakin mantap. Malam yakulil haramu, sepanjang si mukmin itu tidak makan barang yang haram. Ingat, baik secara dzatiyah, zatnya, maupun secara kasbiyah, memperolehnya. Wa man faraqal ulama, siapa orang yang berpisah dari ulama, ulama tidak lagi dihargai, ulama tidak pernah lagi dijadikan penasehat bila ada satu kekeliruan dan kesalahan. Nih kata Nabi, mata qalbuhu, mati hatinya, wa amiya, dan menjadi buta an taatillahi ta'ala, dari ketaatan Allah Ta'ala. Bagaimana dia taat, mau taat sama Allah Ta'ala, karena kalau dia jauh dari ulama. Nggak ada yang bimbing, nggak ada, kalau dia salah nggak ada yang meluruskan. Kalau dia terjebak dalam satu kemaksiatan nggak ada yang mengingatkan. Ya Ali, man qara'al Qur'ana wa lam yahillu halalahu wa lam yuharrim haramahu. Wahai Ali, barang siapa yang baca Quran, ayo siapa yang baca Quran? Kita semua baca. Ibu baca, bapak baca, adik-adik baca, semua baca Quran. Walam yahilu halalahu, namun tidak pernah menghalalkan apa yang Quran halalkan. Walam yuharrim haramahu, dan tidak pula mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran. Kana minal ladina, maka orang yang baca Quran, yang tidak pernah menghalalkan Al-Quran, tidak pernah mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, kana minal ladina nabadu, tergolong orang-orang yang melempar kitab Allah, ya, kitab Allahi wara'a zuhurihim, dari belakang zuhrun, punggung mereka. Artinya gini, filosofinya kalau sesuatu orang memberikan, jangan melempar, memberikan sesuatu dari belakang. Ya, punggung itu kan satu filosofi keburukan, kejelekan gitu. Kayak orang mantatin kita, bagaimana? Dia memberikan begitu. Ini dilempar. Sama saja dia melempar kitab Allah dari belakang punggung mereka. Konsekuensinya kalau kita baca Quran, halalin apa yang Allah halalkan, haramin apa yang Allah haramkan. Ini konsekuensinya nih, baik ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, kalau sudah baca Al-Quran, halalkan apa yang Al-Quran halalkan, haramkan apa yang Al-Quran haramkan. Contoh, apa yang Allah tuang dalam Al-Quran yang termasuk kategori haram. Contoh aja, satu contoh aja. Ghibah. Ya. Diam. Di luar aja kalau berisik. Ghibah. Orang bilang gosip, digosok makin masing asik kata. Apanya yang mananya asik, di mana yang asik gitu. Kita sadar kalau ghibah itu dilarang sama Al-Quran. Kita sadar kalau ghibah itu haram dalam Al-Quran. Mohon maaf, ini dalam konteks hadis ini kita baca Al-Quran, tapi kira pernah ghibah orang nggak? Baca Quran mau baca, ghibah orang jalan.
Habis tarawih baca Quran, habis subuh baca Quran, habis zuhur baca Quran. Mau buka baca Quran, ngomongin orang jalan nggak bener. Kalau saya pribadi mendingan jangan dibaca tuh Al-Quran. Jadi konsekuensinya apa yang dihalalkan Al-Quran halalin. Kalau kita baca Quran, apa yang diharamkan oleh Al-Quran setelah gentleman haram buat kita. Ya. Faslun fil wudu'i was salati. Fasal di dalam menjelaskan tentang wudu dan salat. Wudu dalam bahasa kalau dibaca wawunya fathah wudu, kalau wadu jadi boleh ada baca wadu wudu. Kalau wawunya fathah tempat wudu. Kalau dibaca wadu itu tempat untuk berwudu. Kalau wawunya dibaca dhammah wudu namanya air sembahyang. Air yang digunakan untuk mengambil wudu namanya wudu. Kalau tempatnya nih yang kayak di masjid, ada sebagian kita di rumah punya tempat wudu. Nah, tempatnya tempat berwudu namanya wadu. Lalu dialihkan, ditranslate ke bahasa Indonesia jadilah waduk. Coba dah lihat dalam Explodia bahasa Indonesia. Itu asalnya wadu. Bahasa Arab asalnya tuh. Ya, jadi waduk tempat air, ya kan? Waduk tuh tempat air yang skala besar. Cuman yang saya maksud waduk itu pengambilannya dari kata wadu, wudu, wadoa. Qala an-nabiy alaihi salatu wassalamu ya Ali istaqsi isbaghal wudu'i fa innahu syatrul imani. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Ali, istaqsi, maksimalkanlah olehmu isbaghal wudu'i, dalam penyempurnaan wudu. Fa innahu, karena memaksimalkan penyempurnaan wudu itu syatrul iman, bagian daripada iman. Ya. Jadi menyempurnakan, memaksimalkan kesempurnaan wudu bagian daripada iman. Artinya apa? Ketika kita berwudu jangan banyak menghabiskan air. Karena menghabiskan air termasuk tidak ikhtisas. Artinya tidak memaksimalkan. Makanya kalau di keran tuh keluarnya air secukupnya aja. Kalau orang kita enggak. Sehabisnya puteran, dia puter semua. Pantes keran pada rusak. Ya, tanya tuh merbak masjid, dikit-dikit keran rusak, dikit-dikit keran rusak. Kenapa? Bukannya terlalu lebar. Ya, udah gitu bukannya kasar lagi, nggak ada lembut-lembutnya. Asal keluar aja. Ya, ya masing-masing punya itulah, punya tanggapan memaksimalkannya air itu seberapa banyak. Ya, tapi kita setuju kalau sampai dikeluarkan sampai full puterannya itu besar airnya. Dan itu termasuk makruh, termasuk membuang-buang air, termasuk tasarruf. Ya, ini yang nggak dibolehkan. Fa idza faragta min tuhrin, maka apabila kamu telah selesai daripada berwudu, faqra, maka bacalah olehmu inna anzalnahu fi lailatul qadri. Nih, ya. Nabi anjurkan kalau kita selesai berwudu, bacalah surah Al-Qadr. Ya, baca surah Al-Qadr.
Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma Lailatul qadri khairum min syahr. Sampai selesai ya, baca. Kapan bacanya? Mim ba'di ghuslil qadamaihi, dari sesudah membasuh kedua telapak kaki. Berapa kali? Asyra marratin, bacanya 10 kali, tapi satu aja cukup. Kecuali kalau waktunya panjang, ya boleh kita baca 10, tapi kalau satu aja udah cukup. Apa manfaatnya? Yufarrijullahu hammaka, niscaya Allah akan melapangkan keduka citaanmu. Artinya Allah akan jauhkan kita dari segala kesedihan. Kalau habis subuh baca surah Al-Qadar. Berapa kali? 10. Tapi kalau sekali sudah memadai, sudah cukup, ya. Baca, jangan sampai enggak. Enggak. Nih, baik. Ngajinya jangan nafsu. Ntar nih, ntar ada ya. Ya Ali, wahai Ali, idza faragta minat tahari, wahai Ali, apabila kamu telah selesai daripada bersuci, berwudu, fakus ma'an, maka ambillah air. Nih gini nih, walau pakai keran ambil gini, wamsah yadaika, ya, wamsah biyadaika raqabataka. Jadi begini nih, mohon maaf, begini. Kemudian sapulah dengan kedua tanganmu lehermu, sunnah. Kalau di kalangan sufi, makanya kadang kita melihat ada orang yang ketika sudah membasuh kuping dia basuh leher. Cuman caranya begini tuh, sekali aja, sunnah. Di kalangan sufi, ahli tasawuf, sunnah, karena berdasarkan hadis ini. Ya, nah sambil baca. Sambil ngusap leher baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Bacanya tuh subhanaka, maha suci Allah, Allahumma ya Allah, wa bihamdika, dengan memujimu, asyhadu, aku bersaksi, alla ilaha, bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Engkau, wahdaka, Engkau yang Maha Esa, la syarika laka, tiada sekutu bagi Engkau, astaghfiruka, aku memohon ampun kepadamu, wa atubu ilaika, dan aku bertobat kepadamu. Ya, selesai. Tsummanzur ilal ard, kemudian pandanglah olehmu ke bawah. Begitu, lihat ke bawah bumi sambil doa, asyhadu alla ilaha. Mana? Ikutin aja lagi. Asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Itu bacanya, lihat ke bawah, baca asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad hambamu dan rasulmu. Nih bila caranya begini nih jaminannya. Fa inna man qala hada, maka sesungguhnya barang siapa yang membaca doa ini, ya, setelah mengusap kepala kemudian lihat ke bawah, dibaca asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka, ghafarallahu, niscaya Allah mengampuni lahu baginya kullu shagirin wa kabiratin, tiap-tiap dosa kecil dan dosa besar. Ya, sebelum saya lanjut ada pertanyaan nggak? Takutnya bingung. Ini karena kaifiatnya, caranya bagus. Banyak orang yang nggak tahu. Saya ulang ya. Jadi ketika sudah selesai, ya, mengusap kepala, mengusap kaki dan mengusap kaki sampai 2 mata kaki, ya.
Kemudian kita baca doa. Doanya yang tadi tuh. Pertama inna anzal. Nah, selesai baca inna anzalna, ya selesai tuh. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya tamatna'in faj. Kita ambil air segini, kemudian kita tekuk kita sapuh tekuk leher sambil mengucapkan asyhadu anna muhammadan abduka subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu. Nah, selesai kita lihat ke bawah mandang bumi, kita baca asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluka. Selesai. Jaminannya diampunin dosa kecil kita dan dosa besar kita. Ya Ali, dikit lagi ya. Innal malaikata yastaghfiruna lil insani madama ala taharatin walam yuhdits. Wahai Ali, sesungguhnya para malaikat yastaghfiruna, selalu memohonkan ampun kepada Allah. Untuk siapa? Lil insani, untuk manusia. Madama, sepanjang manusia itu ala taharatin, di atas berwudu. Nih manfaatnya, makanya kenapa termasuk jadi amalan melazimkan wudu. Artinya melazimkan wudu, kalau wudu batal, ya kalau batal wudunya dia batal lagi, diambil lagi. Jadi melazimkan wudu itu jangan sampai dia berusaha diri, jangan sampai wudunya mudah atau gampang batal. Kalaupun batal, dia segera memperbarui wudunya, dia segera memperbaiki, mengambil wudu lagi. Ini namanya mulazamatul wudu. Nah, kenapa? Karena sepanjang kita berwudu nih Pak, Bu, sepanjang wudu masih ada, belum batal. Sepanjang itu pula malaikat Allah memohonkan ampun atas dosa-dosa kita kepada Allah. Makanya mohon maaf nih, di hari yang baik, di bulan yang baik, jadikan Ramadan motivasi. Satu, wudu. Ya. Jadikan motivasi bulan Ramadan ini bagaimana kita melazimkan wudu. Jangan wudu, ya, kalau mau wudu kita ada sesuatu baru wudu. Mau sembahyang baru wudu, ya dah. Mau baca Quran baru wudu. Jangan, ya, disunatkannya tuh wudu kapan saja, bahkan sampai mau tidur loh. Sampai mau tidur disunatkan. Ada jaminan tuh, orang yang mati setelah dia tidur, Allah takdirkan dia meninggal dunia dalam keadaan wudu, surga. Cuman kan orang kita mohon maaf, paling anget-anget teh kotok. Tahu nggak anget-anget teh kotok? Awal-awal doang dia ngerjain, ntar kesonanya capek, males, tidur langsung. Nah, jadi kalau bisa, ya wudunya jangan berpatokan pada satu perbuatan. Kalau kita wudu batal, segera wudu. Dan ada kedua, ada usaha, ada upaya bagaimana menjaga wudu kita nih biar nggak mudah, gampang batal. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sholat tahajudnya itu wudunya wudu subuh. Wudunya subuh. Dari subuh zuhur, asyar, maghrib, isya, tahajud. Paham nggak? Coba bayangkan, berarti wudunya nggak batal-batal, nggak kentut, enggak. Orang beliau puasa, nggak kencing, enggak. Beliau jarang minum. Beda sama kita, nggak puasa dikit-dikit, nggak puasa dikit-dikit,
makan dikit minum. Gimana wudu kita nggak mudah? Batal. Ya toh? Tapi lihat waliullah dijaga wudunya. Nah, salah satunya menjaga wudu, kalau batal menyegerakan wudu. Ini nih. Kenapa kita ambil manfaatnya kata Nabi? Karena malaikat sesungguhnya akan memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang berwudu. Sepanjang orang itu dalam keadaan suci, sepanjang itu pula dia mendapatkan ampunan dari Allah sabab doa malaikat. Ya. Walam yahdits, sepanjang dia tidak berhadas, tidak batal. Jadi kalau udah batal, wudu batal, nggak wudu lagi, udah malaikat nggak mendoakan ampunan. Ya Ali, maniktasala yaumal jumu'ati, ghafarahu lahu ma baina dzumu'ati ilal jumu'ati wa ja'ala dzalika thawaban fi qabrihi wa taqala ala mizanihi. Udah nih tadi ya. Tadi kan hari Jumat nih. Nih kesunahan mandi Jumat. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, mandi sunat Jumat, mau berangkat sholat, sunatnya mandi. Ghafarallahu lahu, niscaya Allah ampunkan baginya dosa ma bainal jum'ati ila jum'ati. Dosa bila ada dari Jumat yang sekarang sampai Jumat yang kemarin, sampai Jumat yang akan datang. Ini tadi hari Jumat, mau sholat Jumat dia mandi. Ya. Nawaitu ghuslas masnun. Nawaitu ghuslal masnun di sholatil Jum'ah lillahi ta'ala. Jaminan tuh dari Allah, Jumat yang akan datang dapat pengampunan dosa. Makanya afdolnya mandi. Ya. Kedua, wa ja'ala dzalika tsawaban, dan Allah menjadikan yang demikian itu pahalanya, ya, orang yang mandi pada hari Jumat, mandi sunnah Jumat, mau sholat Jumat mandi fi qabrihi, sampai dalam kuburnya kalau dia meninggal tuh pahalanya terus mengalir. Wa taqala ala mizanihi, dan menjadi berat di atas timbangannya. Nanti Bapak Ibu, kalau kita mau berat timbangan kita di alam akhirat, timbangan kita jadi berat nih. Nah, usahakan tiap hari Jumat mandi Jumat, mandi sunnah Jumat. Ya, saya kira cukup sampai di sini karena sudah masuki jam 5:45, karena waktunya maghrib kan jam 5:55 ya. Cukup sampai sini. Mudah-mudahan kajian kitab Wasiyatul Mustafa dapat kita lanjutkan kembali dan Allah memberikan pemahaman kepada kita semua. Sebelumnya mari kita akhiri dengan membaca suratul Fatihah, kemudian kita baca beberapa zikir menyambut datangnya maghrib. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah,
as'alukal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ashhadu an la ilaha astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah. As'alukal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ashhadu an la ilaha illallah. As'alukal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah. As'alukal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ashhadu an la ilaha astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah.
As'alukal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Angkat tangannya. Ya Tawwab tub 'alaina, ya Tawwab tub 'alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah maghrib.